Ya, kembali lagi bersama iDay YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance, ya, dunia perasuransian, ya. Ini menjawab sebagian dari pertanyaan sekaligus tutorial, ya, buat teman-teman, ya. Ini kita bagikan, saya share buat teman-teman cara, ya, tutorial untuk mengecek harga unit. Nah, kemarin ada yang tanya, Gus, sekarang unit lagi berapa ya harga unit? Nah, unit, teman-teman udah tahu ya, unit adalah sebuah satuan ya yang hasil konversi dari rupiah ke jumlah unit. Ya, unit. Ya, itu kalau di kita tuh hitungannya unit ya. Jadi ada kalau di saham tuh ada satu lot berapa lembar gitu kan. Nah, itu hitungannya unit. Nah, setiap satu unit itu nilainya masing-masing berbeda-beda, teman-teman. Setiap fund, ya. Fund itu dana kelolaan ya. Ada yang satu unit harganya 14.000, ada yang satu unit harganya 2.000, ya. Ada yang satu unit harganya 4.000, ya, per unitnya. 4.000 tuh rupiah ya. Jadi semacam kayak kalau di perbankan itu kurs, teman-teman. Nih ya, nilai tukarnya kurs. $1 sama dengan 14.000 misalkan. Nah, 14.000 rupiah kan, $1. Nah, kalau di unit link ya, di dana investasi itu satuannya unit. Jadi satu unit itu nilainya berapa rupiah gitu loh. Ya. Misalnya satu unit equity ya, harganya di sekarang di 14.000 per satu unit gitu guys. Oke guys, tanpa berlama-lama saya langsung share aja cara atau tutorial cara mencari harga unit. Oke, yuk. Nah, pertama-tama seperti biasa ya teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan browser ya, entah itu Chrome, Safari, atau Internet Explorer ya. Atau yang baru nih ya, kalau teman-teman Windows 10 ke atas itu Microsoft Edge. Nah, itu teman-teman bisa juga. Nah, teman-teman ketikkan www.prudential.co.id. Nah, kita kan mau cari harga unit. Nah, di mana nih? Di sini kan ada We Do Pass, produk, klaim dan layanan, perusahaan kami, event kami, pahami bareng. Ya. Nah, di sini teman-teman pilih produk, teman-teman. Produk, ya. Nah, terus teman-teman langsung lihat produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, kemarin kan kita bahas mengenai mau nyari portfolio ya. Kalau portfolio dari hasil investasi ini di laporan bulanan atau laporan tahunan. Nah, tapi ini berhubung teman-teman mau lihat grafiknya nih ya, penurunan atau penaikan harganya berapa nih per harinya gitu. Nah, teman-teman bisa langsung ke harga harian dana PAIDI. Nah, PAIDI udah tahu ya, sebenarnya singkatan itu kepanjangan dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi disingkat PAIDI ya. Nah, ini teman-teman klik di sini harga harian dana PAIDI. Klik di sini. Misalnya teman-teman mau cek apa? Nah, di sini kan dana kelolaan fund-nya banyak nih ya. Ada banyak ya fund-nya. Nah, teman-teman mau cek yang mana? Equity misalkan, ya, pilih fundnya, equity fund misalkan. Di sini kita cari equity fund. Nah ini, ruling rupiah equity fund. Nah klik. Startnya dari mana? Anggaplah dari awal Januari ya. Misalkan periode dari Januari tanggal 1 ya sampai sekarang. Sekarang kan tanggal 30 November 2023. Perkembangannya gimana? Tinggal klik nih, go. Ya, jadi ini grafik perkembangan nilai pooling fund pooling rupiah equity fund ya. Nah, ini nih dari tanggal 4 Januari di sini ya, startnya dari 4 Januari ya. Karena mungkin tanggal 1 sampai 3-nya masih libur ya, tahun baruan. Oke. Nah, ini 4 Januari 2023 ya di angka 15.464 ya per unit. Nah, itu harga per unitnya itu segitu tuh. Pada tanggal 4 Januari 2023 itu 15.464
rupiah per unit, per satu unitnya ya. Nah, terus ditarik ya, Februari sekian, Maret sekian, April sekian, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, ini antara Agustus September ini peak-nya nih, tertingginya nih. Ini tertingginya nih di tanggal 5 September 2023. Itu per unitnya sampai Rp16.758 per satu unitnya. Ya. Terus dari tanggal 5 September mulai nih terjun lagi, turun. Nah, mulai merangkak naik lagi. Nah, per kemarin ini hitungan tanggal 30 kan sekarang masih belum di close ya. Yang masih berjalan. Nah, ini 29 November 2003 itu di Rp15.802 per satu unitnya atau per unitnya. Jadi, kalau teman-teman tarik secara keseluruhan dari Januari 2023 sampai November 2023 ya, per 29 November, naik apa turun? Secara global naik, teman-teman. Kita lihat di titik ini aja. Nih, ya, naik. Ya. Tapi teman-teman mendapatkan dari setiap harga unitnya itu per harinya ini kelihatan. Nah, ini kan ada turun naik, ada yang sempat naik. Nah, itu teman-teman. Nah, keuntungannya buat teman-teman di mana kalau sebagai investor atau yang memanfaatkan investasi momen ini. Nah, pada saat lagi tertinggi ini, ya, teman-teman bisa withdraw. Ini tanggal 5 September. Karena profit. Gitu hitungannya, teman-teman. Cuman kalau pada saat lagi turun, itu waktunya teman-teman menambahkan atau istilahnya top up. Ya, menambahkan nilai investasinya, teman-teman. Itu istilahnya top up. Di saat turun, teman-teman top up. Di saat naik, teman-teman bisa withdraw. Withdraw itu penarikan ya. Gitu, teman-teman. Jadi momentumnya gimana hitungannya? Kita hitung bersama-sama ya. Kita buka kalkulator. Nah, contoh nih. Katakan teman-teman punya uang 50 juta. Oke. 50 juta. Ya. Terus kan kena biaya top up. Awal udah kena langsung dipotong 5%. Ya. Nah, oke. Jadi sisanya setelah dipotong 5% biaya top up 47.500.000. Anggaplah ada pengelolaan dana investasi 1,75% misalkan contoh ya. Nah, sisanya tinggal Rp46.666.750. Nah, teman-teman bagi deh harga per unitnya. Anggaplah teman-teman top up waktu itu di Januari, tanggal 4 Januari 2023 ya. Itu di harga 15.464. Nah, teman-teman bagi. Berapa? 15.464. 15.464. Nah, komanya boleh hitung. Komanya berapa ini? 65. Berarti total saldo unit teman-teman, udah bukan rupiah nih teman-teman ya, adalah 3.017,7 unit. Nah, unit yang terkumpul nih dari teman-teman top up 50 juta tadi. Ya, gitu teman-teman. Hitungannya saya ulang lagi, misalnya teman-teman punya uang 50 juta. Oke, dikurang biaya top up kan 5%. Oke, nah biaya top up-nya 2,5 juta. Jadi setelah dikurangin 2,5 juta, biaya top up 5% menjadi 47.500.000. Nah, terus ada pengelola kan, ada pengelola investasi nih yang ngelola si rupiah equity fund tuh, si fund manajernya, biaya fee-nya. Anggaplah 1,75%. Ini asumsi ya. 75%. Nah, berarti biaya pengelolaannya itu 831.250 tuh buat si pengelola dananya, teman-teman. Setelah dikurangin berarti tinggal 46.668.750. Nah, ini baru dibagi harga per satu unitnya. Di tanggal 4 Januari 2023 berapa?
Ini 15.464. Nah, ya. Dibagi 15.464,65. Nah, sama dengan berapa? 3.017 unit. Nah, ya, 3.017 unit. Nah, contoh, sekarang kan udah tanggal, anggaplah itu kan waktu top up-nya tanggal 4 Januari 2023 ya, awal tahun ya. Nah, terus teman-teman perlu dana nih. Nah, dilihat nih, dananya lagi di peak-nya tanggal berapa nih? Wah, tanggal 5 September 2023. Nah, di posisinya harga per satu unitnya berapa? 16.758. Nah, teman-teman mau tarik nih, mau withdraw. Teman-teman tinggal konversi 3.017 unit dikali harga per 5 September 2023 nih, asumsinya teman-teman withdraw ya. Di harga 16.758 dikali 16.758. Nah, koma berapa? Koma harus dihitung ya teman-teman ya, karena kan nominal pasti beda-beda. Nah, uang teman-teman berarti yang naruh 50 juta udah profit 574.000 gitu. Itu asumsi ya, contoh. Gitu teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang jelas, silahkan chat di kolom komentar video ini. Nanti saya akan berusaha jawab ya. Gitu teman-teman. Tadi kan top up-nya berapa? 50 juta kan? Nah, setelah dipotong biaya top up, dipotong pengelola investasi ya. Nah, itu asumsi 1,75% sampai 2% lah anggaplah ya. Nah, ini berarti teman-teman udah profit nih 574.000. Tuh, gitu teman-teman. Kecil sih emang ya. Nah, tapi setidaknya ini jadi tolak ukur teman-teman. Nah, sekarang kita mau cari lagi nih fund yang lain. Nah, misalkan ini kan dari Januari sampai November ya. Udah hampir setahun nih nariknya. Mau lihat yang sebulan aja, tinggal start from-nya aja tinggal diganti. Bulan November, tanggal 1. Nah, dari tanggal 1 kita mau lihat nih dari tanggal 1 November 2023 kemarin sampai tanggal per hari ini 30 November 2023 equity fund tuh jangan equity fund lah, equity fund berarti kan kurang lebih sama. Kita ambil contoh Rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund. Oke. Go. Nah, tinggal go di sini. Nah, ini teman-teman. Dari periode start tanggal 1 November 2023 itu di harga 1.104 per unit. Nah, ini beda lagi ya. Kalau tadi kan kurang lebih berapa? 15 ribuan per satu unitnya. Nah, berhubung ini fundnya beda lagi, Ruling Rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund, ini 1.104,3 per unit. Nah, terus ditarik sampai terakhir tanggal 29 November 2023 di harga 1.136,96 per satu unitnya. Nah, misalkan kita ambil contoh lagi. Teman-teman punya uang katakan 100 juta atau katakan ya 100 juta lah ya. 100 juta. Oke. Dipotong biaya top up kan? Selalu dipotong teman-teman. Kalau setiap top up itu kena potongan biaya top up 5%. Nah, berarti dipotong 5 juta ya. Sisanya berapa? 95 juta. 5 juta kan? Dipotong lagi biaya pengelolaan dana, anggaplah 1,75%. Nah, sisanya berapa setelah dipotong? 93.337.500. Baru dibagi ini, harga per tanggal 1 November 2023. Di harga per unitnya 1.104,3. Dibagi deh, 1.104,3 ya, poin per satu unitnya. Berapa dapat saldo unitnya? 84.521,8 unit. Nah, itu yang teman-teman dapatkan ya. Terus ini lagi di harga berapa nih? Yang tertingginya kan ini nih, ini yang peak tertingginya nih, tanggal 6 November 2003 ya. Itu berapa hari aja tuh udah bisa naik segitu loh ya. Tuh. Ya, 1.142.
Nah, turun naiknya ini nggak ada yang bisa prediksi, teman-teman. Tapi setidaknya menjadi tolak ukur. Bukannya pasti segitu, nggak ada namanya investasi pasti, teman-teman. Ya, itu. Nah, ini 1142,34. Nah, teman-teman tinggal kaliin. Nih, misalnya mau di withdraw nih, 1142,34. 1142,34. Nah, berarti teman-teman itu jadi saldonya jadi 96.552.711 gitu. Ya. Berarti secara profit belum profit karena kan teman-teman tadi top up 100 juta ya. Belum, masih minus 4 jutaan ini ya, 3,5 juta lah masih minusnya. Ya. Belum profit teman-teman kalau di infrastruktur equity fund. Nah, makanya kalau berinvestasi di unit link itu bukan jangka pendek. Ini kan jangka pendek nih, dari tanggal berapa nih? Tanggal 1 November baru sampai tanggal 6 November. Baru 5 hari ya. 6 hari lah, 5 sampai 6 hari doang, seminggu. Belum profit kalau buat jangka pendek. Tapi kalau buat jangka panjang, teman-teman lihat. Kita tarik dari dari Januari ya, tanggal 1 awal tahun sampai 30 November. Kita lihat. Turun apa naik? Nah, di sini ya. Di 4 Januari 2023 itu 1111,06 ya. Terus ini di 1136. Nah, dilihat yang paling tingginya berapa tuh? 1210. Nah, di saat tinggi teman-teman withdraw, di saat lagi turun teman-teman top up. Itu ya triknya dalam berinvestasi, teman-teman. Oke. Ya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk mengenai portfolio, teman-teman, kemarin saya udah saya buatkan kontennya ya. Ada di sini. Jadi teman-teman bisa nonton kontennya untuk lihat portfolio dari masing-masing fund yang teman-teman miliki. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi ya. Kalau nanyain harga unit berapa nih sekarang, gue mau top up nih, lagi punya uang nih, lagi punya duit nih. Nah, saran saya top up selagi unit di bottom ya, lagi di bawahnya. Nah, tapi kita nggak bisa prediksi ke depan. Bisa turun lagi nggak? Bisa, teman-teman. Pada saat ini perkiraan teman-teman, iya lagi turun nih, top up. Besok lebih turun lagi, minus teman-teman. Duit teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Karena investasi itu nggak ada yang pasti, tapi hanya prediksi. Ya, prediksi namanya prediksi itu bisa meleset, bisa berhasil naik atau malah turun. Oke, begitu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat tutorial cara melihat harga unit ya, dari mulai annual atau monthly atau semesteran. Bisa, teman-teman. Tinggal teman-teman tarik dari start from mana ya, terus sampai mana endingnya ya. Di sini kan bisa dilihat start from ya, dari 1 Januari 2023 misalkan until Agustus pertengahan atau Juli ya, di Juli atau Juni pertengahan, teman-teman bisa cek. Begitu, teman-teman. Oke guys, semoga bermanfaat seperti biasa guys ya. Jika teman-teman yang baru nonton konten ini, jangan lupa klik like ya, subscribe dulu dan komen di bawah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di konten asuransi berikutnya. Bye.